Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Tuhan, haleluya.
Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, menyegarkan roh kami, supaya kebenaran firman-Mu menjadi pertolongan pada masa-masa kesukaran kami. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan malam ini, yang saya beri tema kuasa yang tak terbatas. Ya. Efesus pasal 3, Efesus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Efesus 3, 18 sampai 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa agar jemaat Efesus dapat memahami kasih Kristus. Paulus juga berdoa agar makin mengenal kasih Kristus dengan semakin mempraktekkan kasih. Kasih semakin dikenal dan dihayati. Kasih Kristus seperti apa? Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. John Stott memberikan komentar yang menarik tentang hal ini. Kasih Kristus sedemikian lebar sehingga meliputi semua etnis manusia. Sedemikian panjang hingga bertahan sampai kekekalan. Demikian dalam sehingga menjangkau orang yang paling berdosa. Demikian tinggi sehingga meninggikannya ke sorga. Nah, mengapa Paulus mengawali dengan menunjukkan kasih Allah? Supaya jemaat Efesus yang kehilangan kasih yang mula-mula mengingat kembali kasih Allah yang tidak terbatas. Allah bukan hanya kasih-Nya yang tidak terbatas, tapi kuasa-Nya juga tidak terbatas. Kalau kita jujur, yang kita doakan terbatas, yang kita pikirkan pun terbatas. Kita lihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18. 2 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Seorang prajurit pasti memperlengkapi dirinya dengan senjata dan tameng sebelum maju berperang. Latihan fisik dan mental pun sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena itu ketika ia berada di medan peperangan, ia sudah dalam keadaan siap. Yoram, Raja Israel, mengajak Raja Edom dan Raja Yehuda berperang bersamanya untuk menghadapi pemberontakan Raja Moab. Tapi setelah ia berkeliling menempuh 7 hari perjalanan, ia menghadapi kesulitan karena tidak mendapat air untuk para tentara dan hewan yang mengikuti mereka. Raja Yoram menyadari bahwa pasukannya tidak akan bisa bertahan bila pasukan Raja Moab datang menyerbu dan ilah lain yang selama ini disembahnya tidak dapat menolongnya. Keadaan genting membuat mereka terpaksa meminta pertolongan kepada Elisa. Awalnya Elisa menolak karena tahu bahwa ilah yang Yoram sembah adalah berhala dan Yoram menduakan Tuhan Allah Israel.
Elisa menyuruhnya untuk pergi meminta pertolongan kepada ilah lain yang mereka sembah. Karena dilihatnya ada Yosafat bersama mereka. Akhirnya Elisa ingin menunjukkan kepada ketiga raja itu bahwa Allah Israel lah yang berkuasa. Elisa menyuruh menjemput pemetik kecapi. Maksudnya supaya memainkan kidung-kidung untuk mempersiapkan hatinya mendengarkan firman Tuhan. Ketika pujian dikumandangkan, kuasa Allah melingkupi Elisa. Ia pun memberitahukan strategi perang untuk menghadapi Moab. Karena itulah mereka berhasil mengalahkan Moab. Peperangan atau keadaan terdesak apa yang sedang kita alami sekarang? Apapun itu, apa respon pertama kita? Apakah kita seperti Raja Yoram setelah terdesak baru mencari bantuan? Atau apakah kita malah mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Marilah kita andalkan Tuhan setiap waktu. Tuhan pasti menolong umatnya. Jangan datang hanya jika kita berada dalam keadaan terdesak saja. Sebab Tuhan ingin kita datang kepadanya setiap saat. Dan dalam segala keadaan yang kita alami. Agar kita memiliki hubungan yang erat dengannya. Malam ini kita lihat contoh yang lain. Dari 1 Samuel pasal 14 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 14 ayat yang pertama. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Nah, musuh apa yang sedang kita hadapi malam hari ini? Ya, firman Tuhan berkata, Tuhan itu memberikan pertolongan tidak bergantung kepada banyaknya jumlah tentara. 2 orang, 200 orang, atau 2000 orang. Tapi dikatakan ketika mereka sepakat, ya, cuma Yonatan dan bujang pembawa senjatanya, 2 orang sepakat, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Malam ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih bisa melihat satu contoh lagi dalam Matius 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, ya. Perumpamaan tentang dirham dalam mulut ikan itu hanya ditulis dalam Injil Matius saja. Nah, langkah untuk kita mengalami mujizat yang pertama, hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mengapa saya berkata hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan merupakan langkah atau step pertama untuk kita mengalami mujizat. Sebab banyak orang hidup berjalan dengan kekuatannya sendiri, berjalan dengan caranya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pembacaan dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27, ayat 24 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Petrus menjawab, memang membayar. Tapi Petrus tidak punya dirham. Lalu Alkitab melanjutkan, Petrus masuk ke rumah di mana Yesus ada di situ. Kemudian sebelum Petrus mengutarakan apa yang menjadi kebutuhannya, Yesus mendahului dengan sebuah pertanyaan. Menurut pendapatmu, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing? Mereka berkata dari orang asing. Kalau begitu bebaslah rakyatnya. Yesus memang sebenarnya tidak perlu membayar bea untuk bait Allah. Tetapi kalau kita lihat di ayat 27, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan. Di ayat 27 Tuhan berkata kepada Petrus, pergilah memancing. Ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus butuh dirham untuk bayar bea bait Allah. Tapi Tuhan tidak mengajar Petrus untuk melakukan jalan pintas dengan cara pinjam uang kepada Yudas Iskariot sebagai bendahara. Atau pinjam uang
atau pinjam dirham kepada murid yang lain. Bartolomeus kah? Thomas kah? Tidak. Tapi Tuhan berkata pada Petrus, pergilah memancing. Mancing itu bicara tentang doa. Orang yang pergi memancing belum tentu satu kali melempar kail langsung dapat ikan. Tidak selalu. Bisa jadi cepat, bisa jadi lama. Nah, Tuhan berkata pergilah memancing. Mancing sekali lagi bicara tentang doa. Doa memang bagian yang harus kita lakukan. Menjawab sesuai dengan waktu dan caranya itu kedaulatan Tuhan. Bagian kita berdoa, Tuhan bisa jawab ya, Tuhan bisa jawab tidak, Tuhan bisa jawab tunggu. Apapun jawabannya, pasti itu yang terbaik untuk kita. Lalu perintah selanjutnya dikatakan, pergilah memancing ikan pertama. Perhatikan kata ikan pertama. Ketika Tuhan berkata ikan pertama, itu berarti Tuhan hanya menyuruh Petrus mancing satu kali saja. Tidak berulang-ulang. Ikannya bisa besar, ikannya bisa kecil. Kalau besar mungkin laku, dijual di pasar 4 dirham. Kalau kecil tidak cukup untuk bayar 2 orang 4 dirham. Ya. Tapi Tuhan tidak berkata ikan dijual di pasar cukup atau tidak cukup. Perintahnya ikan pertama yang kau pancing, tangkap. Ikan bisa mewakili kebenaran firman Tuhan. Setiap pagi kita mengawali hidup dengan berdoa, mendengar kebenaran firman Tuhan, nah tangkap kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Buat kita mustahil, buat Tuhan tidak. Buat kita sukar, buat Tuhan ringan. Buat kita besar, tapi buat Tuhan tidak besar. Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Ikan pertama yang kau pancing, tangkap, pegang firman Tuhan. Lalu buka mulut ikan. Apa itu buka mulut ikan? Lakukan firman Tuhan. Cuma mendengar, tidak melakukan, tidak ada gunanya. Kenapa kita disuruh mendengar? Supaya kita dapat menangkap sesuatu. Sebab kalau kita tidak mendengar, kita tidak bisa melakukan. Wong mendengar saja belum tentu melakukan. Itu sebabnya dikatakan tangkap, buka mulut ikan, lakukan firman Tuhan. Bagian kita mancing. Bagian kita nangkep ikan, bagian kita buka mulut ikan. Yang membuat mujizat ada dirham dalam mulut ikan itu bukan bagian kita. Karena kita tidak bisa. Tuhan yang melakukannya. Jadi langkah untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, taati apa yang Tuhan perintahkan. Pergi memancing. Yang ketiga, lakukan bagian kita, mancing, nangkep ikan, buka mulut ikan, itu bagian kita. Ya, menaruh dirham itu bagian Tuhan. Jadi lakukan bagian kita, nanti Tuhan melakukan bagiannya. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan buka mulut ikan, mereka menemukan 4 dirham, tidak kurang, tidak lebih. 2 untuk Yesus, 2 untuk Petrus. Perhatikan firman Tuhan berkata, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yesus mengajar kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Ya, 2 untuk Yesus, 2 untuk Petrus. Tuhan tidak berkata 4 untuk 2 orang ya, atau 2 untuk kamu, 2 untuk aku, tidak. Tapi 4 dirham, 2 untuk Yesus, 2 untuk Petrus. Jadi mari dalam hidup ini kita belajar mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Supaya keajaiban demi keajaiban terus kita alami. Ayat terakhir dalam Yeremia 32. Ayatnya yang ke-27. Yeremia 32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk aku atau untukku? Tuhan menegaskan, aku Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk aku? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Karena segala kuasa di bumi sampai di sorga ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu apa kondisi atau keadaan yang sedang kita alami malam ini? Mungkin kita sedang menghadapi musuh.
dalam bentuk penyakit, kegoncangan ekonomi, kegoncangan rumah tangga, kegoncangan dalam pelayan, ada Tuhan yang sanggup untuk memberikan pertolongan. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, berharap Tuhan memberikan pertolongannya, dan kita semua tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan malam ini. Dan biar kebenaran firman-Mu bisa menjadi pertolongan pada masa-masa kesukaran kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan yang kami akui tidak semakin mudah. Tapi bersama Tuhan kami bisa melewati semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, berkati yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu malam ini. Kami percaya yang melayani dan yang dilayani dalam ibadah kesegaran rohani ini semua diberkati oleh Tuhan. Sepanjang malam ini kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Lindungi kami dari yang jahat. Lindungi kami dari apapun yang membuat hidup kami menjadi sengsara. Tapi biar berkat kemurahan-Mu terus terjadi dalam kehidupan kami malam ini sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.